Oke, selamat malam seluruh matanya udah mulai sembah. Tapi malam hari ini saya kepingin ngobrol sama beliau. Seseorang dia berasal dari Kabupaten Pemalang yang tentunya udah sukses berpuluh-puluh tahun berada di Jakarta. Dia juga punya usaha, dia juga seorang lawyer yang handal, yang patut dibanggakan dari Kabupaten Pemalang. Nah, pengen tahu untuk aktivitasnya dia, untuk obrolannya dia bareng sama saya yang keren. Tentunya tetap ikutin saya. Kita lihat aja rumahnya yang oke, rumahnya yang spesial yang dibangun sama dia. Oke? Jadi tetap konten bareng sama saya di ngoceh ngobrol receh. Oh. Selamat malam seluruh. Malam hari ini kayaknya saya sedang berbahagia juga ya, karena malam-malam bisa ketemu sama seseorang yang bagi saya cukup membanggakan, karena beliau sendiri berasal dari kota Pemalang atau Kabupaten Pemalang, dan dia sudah bertahun-tahun hidup di Jakarta, katakanlah sudah puluhan tahun, tapi dia punya lawyer sendiri, dia punya usaha sendiri yang katakanlah bisa dibilang sukses untuk meraihnya. Malam hari sengaja, walaupun mungkin malam-malam, tapi alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau untuk bisa sharing-sharing sedikit, menceritakan pekerjaannya, menceritakan apa yang mungkin dia dapatkan selama proses dan perjuangannya. Oke, malam hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan beliau. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf ini mengganggu ya Pak ya. Malam-malam nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, Seluruh. Malam hari ini saya bertemu dengan seseorang yang menamakan diri adalah Bapak Ludianto SHMM MH. Dia adalah seorang lawyer, pengacara, advokat, itu seperti itu. Jadi di sini saya kepingin ngobrol-ngobrol, saya belajar karena saya orang ngerti tentang hukum. Jadi saya kepingin tahu tentang apa yang beliau geluti selama ini. Oke, yang pasti malam hari ini Bapak juga kelihatan fresh ya Pak ya. Istirahatnya cukup ya Insya Pak ya. Allah. Malam-malam masih fresh juga. Oke, Pak Ludianto, saya kepingin nanyakan dari tahun berapa Bapak hijrah ke Jakarta gitu Pak? Alhamdulillah saya pada saat itu setelah selesai studi dari SMA Muhammadiyah Pemalang. SMA Muhammadiyah SMA Pemalang Muhammadiyah ya. Pemalang. Terus saya hijrah ke Jakarta. Terus saya sebelumnya saya juga memang mencoba mencari beberapa perguruan tinggi di Jawa Tengah. Namun kelihatannya tidak ada suatu kecocokan. Saya hijrah ke Jakarta, lalu saya studi di Universitas 17 Agustus 45 di Jakarta. Setelah itu saya menyelesaikan pendidikan S1-nya di situ. Terus saya menjadi salah satu asisten di sebuah kantor law firm Advokat ya. advokat ya. Kemudian kebetulan kantor itu adalah di spesialisasinya tuh bisnis law, bidangnya adalah hak kekayaan intelektual. Oke. Kemudian saya di tahun 94 saya banyak memberikan suatu ide-ide, itu rupanya ide yang terbaik untuk perusahaan tidak pernah mendapatkan suatu respon ya. Akhirnya saya mencoba mengajukan resign, yang akhirnya saya mendirikan kantor sendiri. Dengan mendirikan kantor sendiri, lalu bekal keilmuan yang saya didapatkan dari saya juga bekerja di kantor law firm sebelumnya, saya lanjut berkiprah ke beberapa klien asing, di mana saya sering mengadakan presentasi di beberapa law firm di luar negeri,
dan ikut meeting-meeting di organisasi asosiasi asing, sehingga saya kemudian setiap seminar ataupun acara event itu saya selalu kalau ada di round table saya bisa menjadi salah satu narasumber untuk menyampaikan hukum yang ada di Indonesia tentang hak kekayaan intelektual. Dengan perjalanannya saya tahun 94 pertama 94 kali ya. itu saya mendirikan. Kemudian saya pertama kali juga berawal mendirikan itu ngontrak ruko. Pertama kali itu ngontrak ruko dulu, jadi ya. Belum punya ruko dulu ya Pak ya? Saya ngontrak, lalu 2 tahun kemudian saya bersyukur, alhamdulillah mungkin itu jalan hidup. Lalu saya diberikan anugerah order yang cukup banyak oleh pihak klien-klien asing, sehingga saya selalu menjadi salah satu praktisi yang memang juga konsultan, bahkan menjadi advokat di bidang hak kekayaan intelektual. 2007 saya baru bisa membeli ruko yang itu saya sewa. 2007 itu ya, berarti selang berapa tahun itu Pak? 97 ya? Saya beli ruko yang mana pada saat itu lagi Krismon. Saat Krismon ya. 97 saya beli ruko, lalu beli lagi satu lagi tahun 98 saat Krismon. Karena apa? Kebetulan saya klien asing yang mana saya cas menggunakan mata uang US dollar. Jadi waktu itu memang Indonesia mengalami krisis moneter, tapi saya bersyukur malah justru di situasi itu saya mendapatkan suatu order dari klien asing, sehingga saya cas menggunakan mata uang US dollar ya. Dengan perjalanannya saya memulai punya karyawan dan staf tuh waktu pertama kali 5 orang, lalu 10, kemudian sekarang sudah berapa itu Pak? Cukup banyak ya. Cukup banyak ya. Hampir 100. Itu sekitar 100-an. Itu dari karyawan tersebut itu tersebar atau mungkin hanya satu cabang atau gimana? Itu posisinya ada beberapa tempat, termasuk yang di Hayamuruk itu lokasi yang saya anggap sebagai main office-nya ya. Dengan perjalanannya saya sendiri tahun 96 saya afiliasi dengan pihak Nederland di Amsterdam, itu namanya Novagraph. Kemudian 96 perjalanannya bagus sampai 2003. Saya kebetulan di tahun 2003 di bidang advokat saya afiliasi juga dengan perusahaan Dru Enerpir Singapura. Itu salah satu law firm yang terbesar, BUMN-nya salah satu di negara Singapura di bidang law firm. Itu bekerja sama dengan kami, bahkan mereka menjadi representatif yang ada di Indonesia ya. Hubungan perjalanan karir saya yang seperti itu sampai sekarang, saya sudah berkiprah dengan 298 associate di seluruh dunia. Dunia ya. Jadi saya setiap tahunnya bahkan bisa dalam 3 atau 4 kali kita mengadakan semacam roadshow untuk meeting, sehingga mereka juga suka seringkali untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dalam event tertentu, khususnya di bidang bisnis law, yaitu hak kekayaan intelektual ya. Satu hal, saya kebetulan juga memang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Lipo Group, Kalbe Pharma Group, termasuk juga Wing Surya Group, termasuk Paros Group, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia yang memang cukup besar. Itu saya selalu diberikan semacam amanah untuk menghandle aplikasi yang ada di luar negeri, sehingga mereka rata-rata menggunakan jasa kepada kami. Di satu hal juga karena memang kiat bisnisnya mereka saya sering perhatikan,
Lalu rupanya saya juga mendapatkan suatu tantangan-tantangan untuk expand bisnis seperti beberapa perusahaan seperti Rezeki Holiday untuk umroh, Gema Meruya Utama untuk kosmetik, dan juga untuk produk investasi itu juga ada, produk properti juga ada yang memang saya suka sering membeli sebuah pabrik maupun ruko yang memang dulu pernah kejadian kasus-kasus itu pada saat saya ambil alih ruko-ruko itu yang memang dulu pernah kejadian di Indonesia pada saat Krismon tahun 98 itu adanya semacam pembakaran-pembakaran. Itu selesainya tahun 2000, 2001, 2002 saya banyak mengambil pabrik maupun properti yang memang juga ditinggal oleh mereka, lalu saya beli dengan harga relatif murah, saya renovasi, kemudian di tahun 2005, 2006 saya mulai cicil perlahan-lahan untuk dikembangkan lagi ya. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi karena masih banyak obrolan yang serius yang tentunya buat kalian, buat semua saja yang selalu konsen di konten kami ya, tentunya ini adalah salah satu sosok yang tentunya menjadi sebuah inspirasi, menjadi sebuah motivasi untuk kalian semuanya. Nanti kita bakal lanjutin, oke? Oke, seluruh kita masih lanjutin lagi. Kita obrolannya tambah serius ya Pak ya. Tambah serius tapi obrolan ringan, obrolan receh katakanlah bisa menjadi sebuah inspirasi juga buat kalian. Nah, Pak Ludi gini ya. Tadi Pak Ludi sudah cerita panjang lebar tentang sebuah perjuangan yang katakanlah Pak Ludi sudah mendapatkannya dari sebelum Pak Ludi belum sukses, sekarang sudah sukses dari mulai pekerjaannya sampai mungkin ada bidang lain yang mungkin Pak Ludi digelutin ya. Saya kepingin tanya sama Pak Ludi, ada trik nggak sih atau mungkin trik dari Pak Ludi kalau misalnya kita ada perkara ataupun kasus untuk para kliennya untuk memenangkan, itu ada trik jitu sendiri nggak Pak Ludi? Kalau menurut Pak Ludi? Iya, tentu kita sebagai seorang advokat ini paham persis, apalagi bidang itu adalah bidang yang selama ini posisi saya itu kuasai dan saya gandrungin. Itu misalnya klien datang ke tempat kita, lalu mereka punya problem tentang masalah hak kekayaan intelektual di mana merek maupun patennya dibajak oleh orang lain, lalu saya juga akan pertanyakan hak eksklusif yang mereka miliki, lalu mereka juga saya akan tanyakan sejak kapan mereka itu memang gunakan, lalu sejak kapan pula mereka itu sudah mulai berbisnis, lalu menemukan produk lawan itu sejak kapan, itu saya akan rangkum. Cuman satu hal, kalau mereka memang merasa bahwa ini adalah sesuatu yang memang dia miliki, bahkan selama ini memang mereka sudah cukup bagus bisnisnya, kemudian ada pihak lain yang meniru, itu misalnya menambahkan dengan huruf tertentu, misalnya dengan kata-kata lain, ya itu memang hal yang biasa bagi pendatang baru, dia sengaja menambahkan dengan kata-kata tertentu. Tapi dengan penambahan itu saya juga sudah menyampaikan kepada klien kalau memang itu terjadi, ada, bahkan buktinya ada semuanya, barangnya juga ada, aspek masuk kategori etikat tidak baik, dia melakukan unfair competition, itu juga bisa terlihat. Sehingga dengan demikian saya akan sampaikan kepada mereka bahwa ini bisa fight, laporkan kepada pihak yang berwajib, lalu mereka bisa melanggar undang-undang tentang hak kekayaan intelektual. Lalu berapa jauh dan berapa prosentasenya saya juga sekaligus sampaikan apa adanya, karena aturan hukumnya memang seperti itu. Yang penting sebagai lawyer itu kuncinya memang harus jujur, jangan dibuat-buat. Kalau tahu hal yang semacam ini memang klien juga butuh, jangan
dibuat yang nanti dampaknya klien juga akan kecewa. Oke. Jadi lebih baik apa yang memang mereka butuhkan ya kita sampaikan sesuai dengan Sesuai keahlian. dengan Dan keahlian, ya. porsi kasusnya pun kita harus sampaikan apa adanya. Itu kalau misalnya harta gono gini gimana Pak Ludi? Ya, kalau menyangkut masalah harta gono gini itu terus terang aja di luar daripada konteks hukum bisnis yang selama ini saya geluti. Kalau harta gono gini kan dari sebuah hasil perkawinan, lalu mereka tuh memiliki sebuah harta, lalu itu bisa dinamakan harta gono gini. Harta gono gini. Tapi masuk juga dalam perkaranya Pak Ludi atau mungkin di luar atau gimana Pak? Saya kalau klien itu sudah terlalu yakin kepada saya seringkali menyarankan coba Bapak menggunakan lawyer lain. Oke. Tapi kalau misalnya Bapak enggak pakai Pak Ludi saja, walaupun kami bisa handle, saya suka tanyakan kepada asisten saya, kamu sanggup enggak nanganin ini? Karena buat saya sesuatu yang kira-kira tidak pas dan tidak rezekinya saya sebenarnya saya bilang. Akhirnya buat asisten mau dihandle sama asisten juga ya. Oke, selama ini mungkin Pak Ludi banyak kasus yang mungkin ataupun perkara yang sudah ditanganin sama Pak Ludi ya. Di situ ada nggak pengalaman yang paling menarik atau mungkin yang paling terkesan selama ini yang bidang dari Pak Ludi sendiri tangani? Ya, saya pertama kali memang menghandle sampai sekarang perkara. Kebetulan karena saya bisnis law, khususnya di bidang hak kekayaan intelektual, kebanyakan kan tentang merek dagang maupun paten, penemuan teknologi, desain industri maupun hak cipta. Nah, untuk merek saya banyak menghandle merek-merek asing. Jadi termasuk juga merek-merek Giordano. Nah, itu yang terkesan Giordano tuh dulu belum masuk ke Indonesia. Belum masuk ya. 2008 itu baru masuk ke Indonesia. Sebelum tahun itu memang masih dikuasai oleh orang Indonesia. Saya sempat diancam bahwa kok kamu bela-bela perusahaan asing sedangkan saya kan orang sini. Tolong kamu jangan sekali-kali sampai merugikan perusahaan saya, di mana saya punya SDM itu ratusan. Jadi kalau sampai ini dibatalkan, saya tutup, berarti awas nanti menyangkut masalah nyawa saudara gitu. Itu ancaman udah biasa. Tapi pertanyaannya ya. Kena apa saya harus takut kalau saya berdiri di atas suatu kebenaran, kejujuran gitu ya Pak ya. Oke. Selama ini Bapak mungkin banyak sekali yang seperti yang tadi Bapak ceritakan. Kadang perlu calling down nggak Pak? Misalnya refresh apa, hobi-hobi misalnya itu berkaitan dengan hobi seharian kerja seperti ini. Saya tanya ini menyimpang nih Pak, hobinya Pak Ludi apa ini? Saya memang hobi saya olahraga. Olahraga ya olahraga. Pak ya? Saya dulu di tahun 2003 sampai kira-kira tahun 2009 saya memang golf. Itu saya suka, sama saya main itu tenis ya. Tapi tahun 2009 saya eksiden main golf, akhirnya saya berhenti. Sampai sekarang yang ada saya hanya olahraganya main sepeda sama pingpong. Cuma ini sekitaran rumah atau mungkin di luar? Enggak, khusus di kompleks saja. Di kompleks aja ya. Saya. Tapi di luar daripada itu, saya pada saat umur saya masih masih remaja apa gimana? Di bawah 50. Di bawah 50 artinya 50 ya. Setelah saya umur 35 itu di bawah 50, bahkan sampai 53 pun saya masih suka. Itu hobi saya kebetulan suka mobil. Jadi mobil Eropa. Jadi pantesan ini koleksi mobilnya banyak nih ya Pak Ludi ya. Sebenarnya itu adalah bekas hobi yang dulu, masih tertinggal. Bekas hobi yang dulu. Ini masih tertinggal, masih disisain ya. Tapi setiap keseharian juga sering dipakai kan Pak? Ya, saya kalau weekend itu saya selalu sengaja sambil manasin mobil, sambil jalan sama ibu,
Bahkan kadang-kala saya juga jalan sengaja bawa cucu untuk bisa putar-putar ke Jakarta. Pernah punya mobil sport nggak Pak? Saya pernah ya. mobil sport, ya. Itu tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2008. Tahun 2008 ya, berarti sekarang masih ada atau masih suka dengan koleksi-koleksi mobil sport gitu? Ya, saya sekarang paling lebih suka yang memang eksekutif kelasnya. Paling saya pakai ya mobil Mercedes S-Class. Gitu. Paling ya kalau pengen Jaguar saya pakai gitu. Oke, sebenarnya dulu masa kecilnya itu gimana sih Pak? Asli Pemalang, itu desanya mana Pak? Hah? Kalau saya pribadi dulu waktu cilik aku ya Waktu cilik cilik lah ya. Saya asli dari Bantar Bolang, Bantar Bolang, depan masjid. Kauman ya. lah, orang bilang Kauman. Oke, ya, jadi jejer Kauman gitu ya Pak ya. Terus saya kalau memang sekolah di SMA Muhammadiyah Pemalang itu naiknya bus. Begitu saya naik bus, kalau teman-teman dari Pemalang maupun dari daerah-daerah lain suka nggasain sama diri saya, bilang apa? Ini ada ketek bolang ya. Wis, itu julukan waktu masih SMA ya Pak ya? Karena apa? Karena daerahku itu memang daerah bukan daerahnya tempatnya Jati kan. Oh iya, alas ya Pak ya? Iya, karena dulu tuh banyak kera, termasuk di Candi Bantar Bolang kan banyak kera juga. Itu di situ. Tapi saya nggak tahu, sekarang sudah nggak ada kera. Ada maksudnya, tapi tidak Belik kayaknya kalau nggak salah ya. Pindahnya ke Belik Pak. Ya, berarti orang Bolang sudah nggak dibilang Bolang. Enggak, itu kan katakanlah dulu waktu memang zaman dulu masih sekolah itu memang sebuah ledekan atau mungkin buli-bulian ya Pak ya. Zaman biyen lah nggak buli-bulian, saya ki arane buli-bulian Pak. Nah, itu masa kecil yang Bapak jalanin itu dari kecil sampai SMA, terus langsung hijrah ke Jakarta. Betul. Lulus SMA itu Pak, langsung hijrah ya. Betul. Oke, tapi masa-masa dari SMA sendiri, wilayah-wilayah di Kabupaten Pemalang tahu ya Pak ya? Tahu, desa-desanya saya tahu ya. semua ya. Dolannya maring dibae Pak. Saya itu pada saat mudanya ya suka sering ke Widuri, sering ke Moga, Pulau Sari, sampai ke daerah yang Guci. Itu daerah-daerah yang memang belik, daerah selatan Cikasur, ya, daerah-daerah yang memang juga Lenggerong, terus daerah juga kayak Peguyangan, itu juga. Ya, saya sekitaran situlah Pak ya, mbiyen zaman sekolah dolannya kanca-kancane nang kono kabeh ya Pak. Ya iyalah. memang wong bolang. Wong bolang. Oke. Banyak cerita yang bakal didapetin, ini asli Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Jadi kepingin tahu sedikit ada kelucuan ya. Kalau misalnya ngomongin soal ketek bolang, itu kan jadi geli ya Pak ya. Oke, nanti kita bakal lanjutin lagi. Oke, seluruh semakin malam semakin asik buat kita ngobrolin sama orang asli Pemalang ya, yang tentunya sudah sukses di Jakarta dengan sekedubrak deh ya, segudang yang beliau dapatkan. Oke Pak Ludi, ngobrolin soal Pemalang nih Pak Ludi ya. Pak Ludi sering bolak-balik Pemalang atau hanya sewaktu-waktu? Sering bolak-balik Pemalang ya. Menurut Pak Ludi, perkembangan dari Pemalang gimana? Saya lihat posisi Pemalang sejak saya dulu SMA sih tentunya berbeda ya. Jelas. Tapi satu hal yang memang saya amatin sejak saya sekolah, lalu selanjutnya saya tahun 94 itu hijrah 85 ke Jakarta. Saya walaupun sering mondar-mandir, saya perhatikan pembangunan di Pemalang tidak signifikan. Artinya kalau dikaitkan dengan masalah APBD maupun PAD-nya yang memang dilakukan kembali lagi oleh pemerintah yang memang sebelumnya bisa-bisanya untuk mengelola. Tapi saya yakin bahwa
pemimpin-pemimpin yang sebelumnya telah dipilih oleh masyarakat Pemalang yang memang ber-KTP orang Pemalang, Orang Pemalang ya. pastinya adalah pemimpin-pemimpin yang terbaik lah, yang terbaik, tentunya yang teramanah. Iya. Mungkin karena itu APBD-nya terlalu boleh dibilang kecil, sehingga sulit untuk bisa membuat pembangunan yang maupun infrastruktur yang memang bisa menyeluruh. Jadi itu tentunya tahap demi tahap ya. Ya kembali ke kondisi sekarang, saya sendiri juga sangat mengharapkan kepada calon-calon pemimpin nanti, yang mana apabila terjadi semacam pilkada, tentu agar bisa menjadi pemimpin yang amanah dan bisa membawa masyarakat Pemalang itu Lebih juga baik, bisa ya. menikmati lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Tapi tentu seorang pemimpin yang amanah, yang jujur, tentu pemimpin yang memang nanti bakal akan menjadi tamu-tamu Allah yang memang juga Amin ya. Karena Oke. kalau orang itu memang menjadi pemimpin lalu mereka itu menyalahgunakan, ya tentunya masya Allah Resiko ya Pak, resiko sendiri hidupnya ya. pun tidak tenang, selalu dihantui perasaan tidak kekhawatiran, selalu takut, itu udah pasti. Kayak seperti halnya pribadi internal orang pun sama kayak gitu ya. Untuk itu saya sangat mengharapkan sekali pemimpin siapapun pemimpinnya, mohon untuk bisa menjadi pemimpin yang amanah, yang jujur, yang kredibel, tentu yang akuntabel, yang memang juga bisa transparan kepada masyarakat. Ya. Oke, kenangan masa kecil kembali nih Pak Ludi ya. Mungkin ada satu perjalanan yang pernah Pak Ludi lakukan ya, masa-masa SMA, masa-masa SD, pernah dulu ke pantai atau mungkin ke alun-alun, ada kenangan tersendiri yang tidak pernah dilupakan gitu. Ya, saya pribadi kebetulan dulu pada saat mudanya di Pemalang, saya SMP juga di Bantar Bolang, SMA di Pemalang, Ya. SD juga di Bantar Bolang. Pada saat saya di Pemalang, itu kalau saya ke laut di Widuri, itu dulu di Pemalang sering ada event gestrek ya dulu. Ya, kalau gestrek ya. Tapi, Zamannya anak muda dulu ya Pak ya. Saya tidak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Karena kalau memang itu event sering diadakan, secara tidak langsung itu juga akan menjadi salah satu pemasukan Daya tarik dan ya. daya tarik. Bahkan itu juga akan menjadi salah satu bagian yang memang juga nanti hotel-hotel di Pemalang pun akan penuh bagi para tamu-tamu luar dari Pemalang yang memang akan hadir untuk menyaksikan itu. Bahkan kalau misalnya itu event diselenggarakan, itu juga tentunya akan menjadi perhatian masyarakat tetangga yang memang juga ingin hadir dan menonton pertunjukan tersebut ya. Event itu ya. Intinya Pak Ludi sendiri kepingin dunia pariwisata juga bisa berkembang dan yang lainnya juga bisa mengikuti gitu ya. Harapan dari Pak Ludi sendiri itu seperti itu ya. Betul. Untuk bagian selatan saya juga perhatikan dulu orang kalau memang lebaran itu rame-rame pergi ke selatan, paling yang dikunjungi daerah Moga, Pemandian ya. Tapi sekarang menurut saya Moga pun kalau saya lihat pemandiannya seperti itu juga. Jadi tidak pernah akan ada perkembangannya sampai kapanpun. Berarti perlu renovasi itu ya untuk pemandian Moga gitu Pak. Tidak cukup itu. Jadi sekarang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Bahkan dibuatlah tempat bermain, tempat pemandian yang memang untuk anak-anak pun harus dibuat. Nah itu kembali lagi, kalau itu memang aset Pemda, kembali pemerintah daerahnya yang memang juga untuk menyempurnakan semuanya, sehingga nanti akan menjadi salah satu bagian yang juga bisa diminatin oleh para tetangga masyarakat yang di luar daripada Pemalang.
Di sisi lain, saya pernah mendengarkan tapi belum pernah berkunjung ke sana, daerah Pulau Sari. Pulau Sari Itu itu view-nya ada. juga cukup bagus. Ada itu, Pak. Bahkan itu bisa dijadikan semacam salah satu aset Untuk pariwisata ya. pariwisata yang memang juga perlu dikembangkan. Bahkan air terjun pun saya lihat itu rupanya juga ada di iklan-iklan di foto, itu tinggal diolah yang sedemikian rupa yang tidak dimiliki oleh Daerah-daerah lain lah ya. Ya. Sebenarnya Pemalang itu banyak, Pak, banyak kekayaan yang katakanlah bisa digali Ya. untuk disempurnakan lagi untuk menjadi sebuah pariwisata. Karena untuk daerah selatan sendiri hawanya dingin, sejuk, jadi orang kepinginnya ke sana. Karena Ya. sekarang juga banyak sekali dibuka untuk pariwisata yang ada. Ya. Gitu. Ya. Iya, dengan demikian akhirnya bisa bagian salah satu pemasukan dari pendapatan Dari pendapatan daerah. daerah juga. Saya rasa itulah yang Oke. memang juga perlu diperhatikan Iya, oleh pemimpin-pemimpin yang akan datang nanti. Iya. Insya Allah Pemalang akan lebih baik, bahkan lebih maju. Amin ya. Oke, Pak Ludi sendiri adalah salah satu, kalau saya dengar-dengar adalah ketua Iqmal apa gimana, Pak? Betul. 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 Ketua Ya. Iqmal. Saya Itu ketua umum boleh Iqmal, Ikatan Masyarakat sedikit Pemalang. aja ya. Ikatan Masyarakat Pemalang. Ya. Itu anggotanya udah berapa, Pak? Cukup banyak, bahkan Ikatan Masyarakat Pemalang atau paguyuban yang sebelumnya dibentuk oleh sesepuh kita, Iya. terus sekarang diamanahkan ke kami, ya kami sebagai nahkoda yang memang mendapatkan amanah menjadi ketua umum Iqmal. Bagaimanapun juga Iqmal merupakan salah satu wadah untuk aspiratifnya masyarakat yang memang ber-KTP di Pemalang untuk tapi tinggal di Jakarta, maupun ya. orang yang memang asli dari Pemalang tapi sekarang bertempat tinggal di Jakarta. Kalau memang untuk kontribusi dan ingin memberikan suatu masukan untuk Pemalang, monggo bisa melalui kritik yang membangun Iqmal, juga ya, Pak ya. Karena bagaimanapun juga Iqmal merupakan salah satu wadah kontribusi yang memang juga bagi mereka masyarakat yang ada di Jakarta, tapi kebetulan mereka asal muasalnya juga dari Pemalang. Iqmal merupakan salah satu paguyuban yang memang dibentuk khusus untuk sosial, sehingga Iqmal sering berperan dalam hal kontribusi atau kerjasama dengan pemerintah Pemalang dalam hal menanggulangi seperti bencana banjir bandang, termasuk kekeringan, termasuk bedah rumah juga, termasuk juga sumbangan-sumbangan lain yang memang juga keterkaitannya dengan masalah sosial. Itu seperti bergerak untuk kemanusiaan ya, Pak ya. Nah, itu yang memang Iqmal yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya. Oke, ini khususnya buat warga Pemalang juga yang masih muda-muda, sing nom-nom, kudune bisa memberikan contoh juga yang baik. Ini adalah salah satu contoh atau mungkin inspiratif dan memberikan satu pengalaman juga ya untuk kita sendiri dan juga untuk yang lainnya. Satu lagi nih Pak Ludi. Tapi perlu ditambahkan bahwa untuk mengetahui Iqmal itu apa, silakan di website. Di website ada ya. Sehingga kalau mereka ingin bergabung dan menjadi salah satu anggota juga silakan untuk terbuka lebar ya. Oke, gratis ya Pak ya? Ya gratis. Nanti dapat kartu anggota ya Pak ya. Oke. Kalau mengenai urusan admin ya itu kembali ke admin. Ada adminnya sendiri ya. Jadi ada adminnya sendiri. Oke. Oke, tadi websitenya apa Pak? Mungkin bisa disebutin websitenya, alamat Iqmal ya. organisasi. Iqmal organisasi. Oke. www apa gimana? Oke. Iqmal saya lupa jadinya. w.iqmal ya. ORG itu organisasi. Oke, mungkin sudah disebutin kayak gitu ya. Buat warga Pemalang mungkin bisa bergabung di Iqmal juga. Satu lagi nih Pak Ludi nih ya. Pak Ludi adalah warga Pemalang asli
yang tentunya bisa menjadi contoh ataupun inspiratif untuk warga Pemalang juga, terutama untuk anak-anak muda nih Pak ya. Apa sih mungkin sebagai apa ya untuk generasi muda, pesan ya, pesan untuk generasi muda yang ada di Pemalang ataupun yang lainnya demi berjalannya proses hukum juga, atau mungkin demi kebaikan juga untuk para anak-anak muda. Ya, Gitu Pak. ya saya menghimbau kepada adik-adikku sekalian yang merupakan generasi muda yang nanti tentunya akan melangkah menjadi calon bapak maupun akan menjadi bapak dan akan menjadi suami daripada istri, ataupun yang perempuan akan menjadi ibu daripada suami ya. Itu tentu pertama kiatnya mereka kalau memang masih muda ya rajinlah belajar, rajin ya. belajar, dan mereka tentu dari awal pun selalu bersikap mengedepankan suatu kejujuran, keyakinan sama diri mereka bahwa mereka itu bisa. Ya. Jangan sampai mereka menganggap bahwa aku wong desa, aku orang daerah, Ora bisa apa-apa, ora bisa apa-apa lah ya. Saya yakin bisa. Iya. Saya bukan membanggakan diri saya banyak kompetitornya. Itu pribadi saya sendiri, banyak alumni dari Jepang, alumni dari Amerika, alumni juga dari beberapa negara asing. Tapi alhamdulillah saya bisa kompetisi. Bahkan saya bisa menjadi salah satu bagian yang bisa mengisi hal-hal yang memang menyebarluaskan dari masalah proses hukum yang ada di Indonesia, yang khususnya di bidang HKI. Jadi sehubungan dengan itu, kaum muda sebaiknya mereka lebih giat, lebih percaya diri bahwa saya akan bisa. Kalau saya itu mau belajar ya, mau bekerja keras dengan tulus, tentunya mereka harus jujur dan mereka harus berani kompetisi. Jangan sebuah minder. Pegangan ya, sebuah Jangan pegangan minder. adalah kejujuran. Karena yang membuat orang itu minder biasanya mereka itu tidak memiliki suatu kemampuan. Tapi kalau sudah punya kemampuan, saya yakin nggak ada sesuatu kata minder. Ya. Oke, betul. Luar biasa ini ya. Salah satu atau mungkin beberapa pesan yang mungkin bisa kita serap, bisa kita terima, khususnya buat para anak muda, nggak menutup kemungkinan juga untuk para orang tua juga ya. Jadi biar bisa mengajarkan putra-putrinya untuk bisa terus bekerja keras, jangan sampai malu, jangan sampai minder, karena kita sebenarnya adalah bisa untuk melakukan hal yang terbaik dan bisa membanggakan. Itu ya Pak Eludi ya. Terima kasih untuk obrolan malam hari ini. Terima kasih. Selamat malam. Ngapunten sudah mengganggu malam-malam nih Pak G. Biasanya jam segini sudah tidur, tapi saya ganggu ya Pak ya. Terima kasih untuk obrolannya. Sukses selalu buat Pak Ludi. Mudah-mudahan pesannya bisa tersampaikan. Mudah-mudahan harapannya insya Allah bisa diridhoi semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Nanti ikutin jejaknya lagi, kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngobrol-ngobrol seru, tentunya di ngoceh, ngobrol receh, ngok. Salam sehat untuk semua masyarakat Pemalang. Yes.